Ernest Prakasa akan ngeluarin film ke-6, Teka-teki Tika. Iya. Luar biasa sekali. Biasa aja. 6 film. Iya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, film yang akan rilis 23 Desember Iya. di bioskop-bioskop Indonesia. Iya. It has been a very gloomy year. It has. It's not as gloomy as last year though menurut gua. Tahun ini ya. Iya, tahun ini udah ada glimmer of hope. Tapi itu mungkin dalam konteks produksi atau dalam konteks Oh iya penayangan. sih kalau maksud lu dalam ini kita bicara industri. Iya. Dalam konteks industri kita udah melihat tanda-tanda kebangkitan lah akhir tahun inilah. Dan apalagi kan setelah gue kemarin baca berita soal Omicron yang di Afrika Selatan kan, dan ternyata fatality rate Omicron itu kalau dari yang gue baca itu 1/25-nya Delta. Yeah. So mungkin itu contagious tapi tidak deadly seperti Delta. So kita berharap nggak ada wave berapa? Berharap nggak ada wave 3 aja sih. Iya, dan katanya Pfizer sama Johnson & Johnson kalau nggak salah mereka vaksin ketiganya mereka tuh udah efektif. Udah efektif. Walaupun mungkin dagang juga ya. Iya, tapi ya hopeful. Kan di Wisband udah bisa 300 ribuan, udah mau 400 ribu. Wow. So we'll see lah. Tapi pertanyaan terbesarnya ya, sesuatu yang pengen gue tanya tapi gue nggak enak banget nanya kalau misalkan kayak ada diskusi-diskusi di Clubhouse atau Twitter Space. Pengen nimbrung tuh nggak berani, tapi gue tuh selalu bertanya-tanya kenapa usaha untuk bilang sama orang bahwa nonton bioskop tuh lebih aman daripada makan itu nggak kerasa sporadis ya oleh pelaku industrinya gitu. Padahal kalau misalnya lagi diskusi kayak misalkan kemarin si Aco kalau nggak salah dia nge-retweet informasi bahwa lagi-lagi terbukti lebih baik. Maksud gue kenapa gitu? Kenapa nggak digalang gitu? Karena benar kan? Benar, cuman biar bagaimanapun juga, walaupun secara teknis nonton bioskop lebih aman daripada makan, tapi hiburan itu kan dianggapnya industri hiburan dan industri F&B itu kan kayak lu makan itu kan kebutuhan primer, Ji. Ngerti nggak? Tapi kan maaf ya, tapi kan makan kebutuhan primer. Betul. Tapi makan di restoran. Betul. Tapi mungkin ada pertimbangan negatif backlash-nya justru. Kayak ego sama sektor lo sendiri gitu loh. Walaupun secara faktual memang benar, tapi kayaknya ada banyak pertimbangan lah untuk benar-benar go all out kayak agak jadinya kan kayak menyerang restoran lah in a way gitu loh, kayak restoran aja bisa kok, nonton tuh harusnya bisa lagi lebih aman. Jadi kayak mungkin dipertimbangkan kayaknya mungkin nggak, maybe it's not worth the fight gitu. Ya, I beg to differ karena sebenarnya semua orang kan pada ngomongin soal film yang mereka nggak yakin pengen mereka rilis. Iya. Ada banyak PH pada nabung semua. Ini konteks lu mau meyakinkan pemerintah untuk membuat policy atau meyakinkan orang datang? Orang datang. Meyakinkan orang datang. Iya, karena walaupun 75% capacity, tapi nggak kelihatannya ada satu hal soal berapa kapasitas yang diizinkan pemerintah, tapi hal lain untuk membuat orang pada mau ke bioskop. Oke. Kalau menurut gua kalau ngomongnya soal konteksnya orang nggak perlu diyakinkan udah datang. Eternals itu 3 juta plus penonton loh. Di sini? FYI, ya. Di sini? Di Indonesia. Wow. So Hollywood movies are getting back to normal now. Indonesian movies karena mungkin belum masif, jadi masih tertati-tati, tapi ya slowly getting there lah. Kemarin kan Nusa 400 ribu, ya karena IP yang luar biasa besar. Betul. Ya Wisband juga IP yang besar udah juga. Turun ya? Nusa udah hilang kalau Nusa sekarang. Tapi ya Wisband kemarin, sekarang udah OTW 400 ribu dan ada film yang keempatnya kan ya Wisband Finale itu juga baru rilis juga. Jadi ya Spider-Man juga ada katanya penuh. Spider-Man pre-sale-nya gila-gilaan. Iya. Udah sampai tanggal 28 kalau nggak salah. Gua nggak tahu persis, tapi dapat kabar dari teman-teman 21 pre-sale-nya gila-gilaan. Could be 5 million, I don't know. Tapi ya penonton, apalagi sekarang 75%, so gua rasa penonton tidak perlu diyakinkan soal prokes buat datang ke bioskop. Itu yang gue percaya sekarang. Tinggal masalah filmnya apa, orang mau datang apa enggak, itu aja sih. Gitu. Ya dan dari sisi produsernya ya, dari sisi yang punya duit filmnya. Untuk yang punya filmnya, kayaknya pertanyaan terbesarnya adalah what if gitu ya. Kayak misalkan kita ngomongin soal Nusa. Iya. Apa yang terjadi kalau misalkan mereka sabar dikit, mungkin mereka angkanya nembus 400. Ya karena kalau nggak salah Juki itu 500 ya. 600 malah seingat gue. 600. Juki 600. Jadi 400 di masa seperti kemarin, saat masih setengah kapasitas, baru 75%. Itu kan mengagumkan gitu. Betul. Terus kan orang jadi what if gitu.
Apakah itu masih ada di benak banyak produser? Iya, produser mikirnya, gue rasa Visinema juga mungkin punya strategi tersendiri ya kenapa Nusa akhirnya ditayangkan, mungkin harus tanya ke Angga. Cuman produser memang sekarang lagi di persimpangan jalan gitu, kayak ini film gue rilis apa jangan gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah merilis film yang mungkin secara budget produksi dan potensi bukan yang krem de la kremnya gitu. Misalnya kayak misalnya akhir tahun ini MD Pictures ngerilis Makmum, tapi Kakak Ini Desa Penari masih di-keep. Kayak gitu loh. Jadi kayak masih ada film-film yang bener-bener kayak wah super jagoan banget mungkin masih di-keep, tapi pelan-pelan emang produser mau nggak mau harus ngeluarin film gitu. Tapi Anda kan krem de la kremnya Starvision. Tidak juga. Ada Bayu Skak, ada Gina Ernest, ada banyak Ernest Prakasa ini. Tidak. Adalah itu ibaratnya di Starvision ya. Orang kan kalau masuk ke kantor kan ada foto Pak Jokowi, foto Pak Maruf Amin, ada Garuda, di bawahnya ada Ernest. Anda itu pemegang, Anda dan anak didik Anda ya, apprentice Anda, ini memegang tanggal-tanggal penting dalam perilisan bioskop. Iya, enggak. Iya, terus kenapa? Iya, kenapa? Berarti lu atau lebih tepatnya Starvision ya. Iya. Udah pede untuk ngeluarin krem de la kremnya sekarang. Gua rasa kalau Teka-Teki Tika adalah sebuah film big budget banget, mungkin akan ditahan juga. Karena kita produksi, kebetulan Teka-Teki Tika itu kan produksinya, ceritanya itu memang di satu rumah. Jadi dari segi jumlah hari syuting kurang lebih 2 minggu, terus gue juga nggak banyak membutuhkan kayak lokasi yang gimana-gimana banget. Kita banyak, hampir 90% adegan memang di rumah itu. So it's not like a huge production kayak misalnya gua harus ke Sumba kayak di Susah Sinyal misalnya gitu. Jadi masih moderat. Jadi mungkin berani dirilis. Kalau mungkin produksi mahal banget, gua rasa juga akan di-keep sih sampai bioskop normal gitu. Ini persaingan kenceng nih biasanya kan akhir tahun kan lumayan. Gue rilis hari yang sama gue rilis ada film Mas Garin Nugroho Sepeda Presiden, tanggal 30 Desember ada filmnya Sisi Priscilla dan Vanessa Angel. Maaf kelepas. Maaf. Vanessa adiknya Sisi, Backstage. Lu tau Backstage gak sih? Lu gak tau Backstage ya? Backstage tahu gue. Itu kan inspired by Milli Vanilli dubbing. Lip sync. Jadi adiknya jadi penyanyi, kakaknya yang lip sync di belakang panggung. Oh, nggak tahu gue. Backstage itu judul filmnya. This is the actual movie. This actual movie adalah Sisi Priscilla Backstage judulnya. jadi penyanyi, adiknya. Kenapa gua promoin film lain? Enggak, kan gua tanya film gua yang ini. Iya, bagus juga. Itu udah pastilah. Tapi menurut gue lu selalu menang. Menang apa? Pertarungan film di... Ya, nggak juga. Gue rasa konteksnya menang itu bukan unggul di atas semua film lain, tapi profit secara finansial gitu. Ya, itu mah urusan. Kan semua bisa menang. Urusan Pak Produser lah kalau itu. Ya pokoknya gue tuh, tapi ini bisa dibilang momen yang paling... Gue nggak tahu kapan lu terakhir kali ngerasain kayak yang gue rasain. Mungkin pas lu mau nge-launch Comika secara masif kali ya. Kayak perasaan kayak lu mau do something new yang lo nggak yakin orang akan suka atau enggak kayak gitu loh, Ji. Kayak apa ya, kayak insecure gitu. Ngerasa kayak do something for the first time. Kayak Ngenes, gue inget kayak deja vu kayak waktu rilis Ngenes sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Iya, karena Teka-Teki Tika beda banget. It's so different gitu. Kayak keluar dari comfort zone, kayak komedinya. Ini bukan film komedi, walaupun ada komedi. I was about to ask you that. Tipis-tipis. Nggak kerasa dari trailernya soalnya. Memang bukan. Dan itu yang bikin gue kayak... Orang penerimaannya gimana ya ketika nonton ini gitu, gue penasaran sih, kayak udah siap gue untuk kayak orang nggak suka, kayaknya gue harus siap gitu. Ngomong-ngomong udah siap, lu juga kelihatannya udah siap waktu persepsi publik terhadap filmnya itu dianggap mirip film Knives Out. Karena gue bisa mengerti where it's coming from, karena memang rumahnya, sebenarnya rumahnya. Kalau orang nonton jalan cerita, karakter kagak ada sama-sama. Pas trailernya keluar juga udah ketahuan. Iya, cuman rumah itu secara visual memang mengingatkan orang sama, ada yang bilang Knives Out, ada yang bilang Ready or Not, ada yang bilang serial Korea apa gue Graceful Family apa, gue juga belum pernah tahu kalau yang itu. Tapi gue nonton Knives Out dan gue nonton Ready or Not, makanya pas orang ngebandingin gue bisa ngerti, oh iya memang rumahnya, kayu-kayunya, coklat-coklatnya, warna gordennya. Ya itu to be honest gue juga nemu nggak sengaja sih. Maksudnya itu
gue datang ya memang rumahnya memang seperti itu dan bagus banget, jadi gue pikir ya udah sikat aja gitu. Dan ada hiasan pedang itu loh Ji di Iya, teaser. gue tahu. Hiasan pedang itu pedang beneran warisan dari medieval times, jadi Ya, gue lu jelasin di mana ya? Gue Lu jelasin kayaknya di Reels, di Reels, lu bilang bahwa emang itu udah ada di situ, lu dari situ. lu nggak berani mindahin. Nggak berani, kan? karena nilainya hampir 2 miliar itu hiasan itu kan. Luar Kalau biasa, gue ya. turunin tiba-tiba grompiang gitu. Iya, iya. Saya nggak jadi syuting. Iya, kalau grompiang, kalau nusuk orang itu Ya, jadi malas. itu. Tapi maksud gue ketika lu bikin sebuah film seperti ini, there has to be some, kan gua kenal lu cukup lama, kan lu orangnya terukur. Orangnya terukur dan Iya. orangnya niat gitu. Niat iya. Maksudnya well prepared, itu mungkin istilah lebih tepat. Iya, tapi kan kalau sometimes lo nggak bisa kayak gitu terus kan. Maksud gue kayak misalnya gini deh, ketika gue bikin cek toko sebelah dan cek toko sebelah berhasil, terus gue dengan sengaja mau keluar dari keluarga Cina karena ngenes Cina, cek toko sebelah Cina. Kalau film ketiga gue Cina lagi, ini gue Cina mulu nih, sampai kapan gue mau Cina-Cinaan terus gitu kan? Keluar dong dari comfort zone. Keluar dari comfort zone, nggak ada yang tahu kan. Kalau lu bilang terukur, apakah terukur? Ya nggak tahu gitu. Sama sih sini juga. Yang penting gue tahu tujuan gue apa. Tujuan gue adalah gue sebagai sutradara harus berkembang. Salah satunya dengan mengeksplor genre lain gitu. Waktu milih Mamet juga lu keluar dari comfort zone. Dalam konteks gue Lu bilang nyoba IP sama orang gue gitu. megang IP yang udah jadi. Sebenarnya setiap film ada keluarnya Ji, cuman mungkin orang lihatnya masih di koridor yang sama. Misalnya kayak gue kesusah sinyal, gue keluar dari comfort zone dalam artian keluar dari keluarga Cina. Milih Mamet gue coba untuk mengambil beban tanggung jawab IP yang sudah sangat besar. Imperfect itu isunya sebenarnya very tricky to tackle gitu. Iya. Soal body Really love it, shaming. by the way. Iya, thank you very much. Itu juga itu challenge banget dan sebenarnya selalu ada hal baru yang gue coba jalani di luar comfort zone gue cuman nggak se-ekstrim kali ini. Nah, kalau gue mengingat obrolan kita ya, gue ingat waktu itu gue pernah nanya soal partikelir. Pas itu ditubruk sebelum ini Iya, terakhir kali iya. gue masuk tubruk tuh Iya, kayak itu. betul. Kita Itu lagi kita lagi ada kerjaan. ngisi acara di hotel. Risma. Oh, Bu Risma yang di Surabaya. Bu Risma. Wah, Bu Risma. Those were the days, right? Yes. Bu Rismanya ketawa-ketawa mulu hari itu. Lah, jutaan views-nya di YouTube itu kita Iya, bertiga Bu Risma iya, itu di iya. acara Detik waktu itu. Iya, kalau lu lagi bingung lihat Bu Risma sekarang, lihat Bu Risma yang itu aja. Iya, Nah, iya, tapi betul. waktu itu kita ngomongin soal relatability. Iya, betul. Ya kan? Terus Dan udah gitu gua gua- mempermasalahkan kenapa pilihan film pertama lo bukan sesuatu yang dekat sama hidup lo. Betul, terus Ya. gue bilang sebenarnya detektif tuh kemasannya, relatability-nya tuh pengennya di persahabatannya. Betul. Tapi kemasannya tuh kata Ernest tuh terlalu Berjarak. Iya, jadi terlalu upfront, terlalu di depan dan terlalu I can't relate to this. Iya. Plus emang penulisan gue masih bisa lebih baik lagi. Iya. Tapi kalau dan imperfect kan lu bukan cuma ngomongin insecurity-nya si siapa karakter? Rara. Nggak Rara. cuma insecurity Rara, bahkan semua karakter termasuk karakternya Boy William. Bener kan ada Boy William? Boy William, iya ya Boy William. Sebenarnya Boy Williamnya juga ada insecure-nya juga kan si karakter itu cowok Insecure itu. sama dia addict sama exposure, maksudnya engagement. Iya, Maksudnya the way dia Iya. apa? Iya nggak sih? Apa gua salah nebak? Sebenarnya bukan insecurity sih. Ya, you can put it that way, tapi sebenarnya lebih kepada dia tuh sangat nyaman bersembunyi di balik. Pokoknya apa-apa tuh engagement buat dia tuh dia hanya bisa happy kalau engagementnya bagus kayak gitu. Ya, you gua can call it insecurity. ngebacanya semacam insecure Iya. juga. Nah, terus udah gitu soal susah sinyal juga ngomongin soal keluarga isunya. Iya. Being single Single parent, nggak punya waktu. Nah, kalau yang ini si relatability-nya isunya kemana? Relatability-nya tetap fondasinya keluarga dulu. Hmm. Keluarga dulu, kemudian konflik di tengah-tengah keluarga. Sorry, gue potong dikit. Ternyata lu emang dulu banget orang suka bilang kayaknya Panji rada Adam Sandler kali nanti film-filmnya. So gue lihat Adam Sandler kan filmnya kan selalu value-nya keluarga. Iya sih. Iya, lebih Iya. earnest sebenarnya. Iya. Ya, walaupun secara humor beda. Iya. Tapi ya lu- senang aja sih gue dibandingkan sama Adam Sandler mah happy aja lah, terhormat. Laku sama Netflix juga dia. Iya. Iya. Walaupun Terus film gitu? terakhirnya agak berat ya. Iya, Anyway. memang, betul. Iya, keluarga. Terus sebenarnya kalau bicara keresahan nih. Keresahan gue kan sebelumnya jelas. Kalau di sini semua keresahan gue tuh korupsi sebenarnya. Wow. Iya, sebenarnya kalau lihat di trailer ada koper duit. Iya. Sebenarnya itu keresahan yang mungkin bukan jadi upfront main menu, tapi kalau lu nonton mungkin lu bisa ngerasain keresahan gue karena gue ngerasa korupsi itu orang masih
menghadapi kasus korupsi tidak seperti itu seolah-olah adalah kejahatan luar biasa gitu. Menurut gue itu adalah kejahatan yang luar biasa and needed to be treated as such gitu. Orang kayaknya kalau ada artis kena skandal, kalau ada Rahel V-nya bolos dari karantina tuh kayaknya kayak wah gitu, ngamuk banget gitu. Kenapa lu mau ngomong sesuatu? Rahel V-nya. Iya, mau ngomong sesuatu enggak? Enggak. Enggak, gue dalam iya lu lihat dong. Berani dulu. Anda berani sekali. Lo enggak, gue Teman-teman maksudnya saya. dalam konteks ketika Rahel V-nya kabur dari karantina, orang kan wah marah banget gitu. Tapi Iya. ketika ada kasus korupsi, apa semarah itu gitu kan. Jadi gue pengen corruption is not a victimless crime gitu. Bukan cuma perkara ada duit lo ambil, ini korbannya banyak gitu. Si teka-teki Tika ini logline-nya apa sih? Logline-nya adalah sebentar. Logline-nya adalah sebuah keluarga yang tengah merayakan ulang tahun pernikahan tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai anak dari si kepala keluarga itu. Jadi Ferry Salim, Jenny Chang, Dion Wiyoko, Morgan Oey datang Sheila Dara, cuk, hai papi, aku anakmu gitu. Jadi siapakah dia? Kenapa dia tahu banyak tentang keluarga ini? Motif dia apa? Apakah dia benar anaknya? Apakah enggak? Itu yang jadi cerita film ini gitu. Si trailernya itu kan juga penuh teka-teki ya, kalau dipikir-pikir ya. Iya. Iya. Dan datang dari, ini gue cuman mungkin gue ngadi-ngadi, tapi datang dari orang yang senang banget film detektif, terus juga pernah bikin partikelir yang gue selalu nanam-nanam. Iya. Ada nggak? Ada dong, ada dong. Pokoknya kalau film komedi itu tujuannya sensasinya adalah sensasi ketawa, ya kan, karena jokes. Teka-teki sensasinya adalah kok gitu? Apalagi nih ya gitu. Jadi pengen orang. Jadi there were sepanjang film mungkin juga ada di trailer there will always be clues yang yang clues yang ketika lo filmnya habis pantesan tadi ada ini, pantesan tadi ada ini gitu. Bisa jadi nggak ngeh juga. Berarti harus nonton sekali lagi. Jadi bisa aja gue jualan. Gitu. Tapi deg-degan sih, gue deg-degan banget sih. Mengingat bahwa ini sebenarnya tadi lu bilang sendiri ini agak keluar juga dari kebiasaan lu bikin film. Banget. Terus lu nyari reference kah? Di study movies. Gue tuh gini, Ci. Gue tuh apakah lu mempelajari partikelir? So I know what not to do gitu kan. Partikelir loh, body cup movie loh. Iya. Tapi kalau Kak Joko Anwar bilang soalnya gini, gue tonton semua film dan lo selalu belajar. Kalau filmnya bagus, lo belajar gimana caranya bisa kayak gitu. Kalau filmnya jelek, jangan gitu. Iya, terima kasih Joko Anwar. Jadi anyway, soal reference ya. Jadi gue itu habit gue dari dulu kalau gue lagi nulis, dimulai dari fase penulisan ya, Ji. Gue kalau lagi nulis satu film, gue akan jauh-jauh dari film dengan genre itu. Oh, biar nggak kebawa-bawa justru. Takut kebawa, bener, takut kebawa. Jadi kayak waktu gue nulis Imperfect tuh, kan orang udah tahu bukunya dan udah bilang gue lagi nulis tuh banyak yang kasih rekomendasi kan, nonton ini, nonton 300 Pounds Beauty lah, apa film-film Korea gitu. Gue malah jauh-jauh banget dari itu, kayak Shallow Hell, inget ya lu Shallow Hell? Gue malah nggak mau gue sentuh. Gue takut kepengaruh. Shallow Hell takutnya kepengaruh. Iya, Shallow Hell kan ada hubungannya sama naik turun berat badan dan persepsi cowok terhadap cewek gendut, cewek kurus gitu. Gue nggak mau. Si Gwyneth Paltrow sama Jack Black. Betul sekali. Jadi gue nggak mau nyentuh malahan, takut. Jadi ketika gue tahu arahnya ke situ, ya gue jaga jarak dari film-film yang kayak gitu. Tapi apakah lu ngerasa bahwa kadang-kadang lu mesti setia terhadap genre yang berarti there are traditions within the genre that you... Not at all. Oh, enggak Yang penting sekali. Gimana caranya orang ketika nonton nggak bosen, orang ketika nonton bisa, gue pengen bikin skrip yang orang terhibur in the sense bahwa gitu, ini tuh gini, tadi tuh ternyata maksudnya gini gitu. Jadi yang penting itunya aja gitu. Tapi kan kalau di stand up ya, tapi nggak tahu ya, ada fasenya terus kemudian kita keluarin fase itu, fase di mana lu diekspektasikan sesuatu terus lu takut nggak bisa deliver ekspektasi tersebut, terus jadinya lu fumble the ball gitu. Gue pernah ngalamin itu. Dan untuk film apakah ada kayak gitunya juga? Nah, salah satu manage ekspektasinya adalah dengan si trailer itu. Jadi walaupun di film itu ada komedinya dikit-dikit, tapi gue sengaja nggak masukin sama sekali ke trailer. Jadi orang ketika nonton trailer, ini film kayak begini ya, beda ya sama film-film Ernest. Dan lu juga emang nggak market ini sebagai, lu nggak bilang ini film komedi? Bukan hanya gue nggak bilang ini film komedi, gue bilang ini bukan komedi. Iya. Gue perlu untuk bilang ini bukan komedi untuk manage expectation. Gitu. Nah, kita baru ngomongin filmnya, mau ngomongin produksinya. Syutingnya di masa pandemi kan? Iya. Itu bulan apa ya? Gue syuting tuh. Kita syuting di tahun yang sama ya? Gue akhir Mei start syuting sampai 2020. Sampai Juni. Enggak, kemarin. 2021. Gue syuting cepat bener. Persis sebelum Delta. Jadi gue syuting
gue syuting nih dari kalau nggak salah Lebaran kan pertengahan Mei ya kalau nggak salah. Abis Lebaran akhir Mei gue syuting, nyebrang sampai Juni. Selesai Juni, seperti halnya biasa gue syuting, ke Bali lah gue liburan sama keluarga. Nyangkut gue di sana. Karena ketika gue di Bali, Jakarta tiba-tiba, boom, gitu ya udah. Bokap nyokap gue bawa ke Bali akhirnya untuk ngindarin. Gitu. Jadi lu kerjanya Mei? Syutingnya, prepnya dari Maret, syutingnya di Mei ya. Apa yang membedakan dari sisi produksi, orang-orangnya ada yang barukah? Karena seingat gue lu suka ngocok ke komposisi kru lu juga? Iya, ada yang udah ya belajar lagi ya, maksudnya nanti lu juga mungkin lu juga udah jalanin 2 film. Setelah jalan 2 film juga ngerasakan oke, kayaknya sama sini kayaknya gue pengen lagi, sama sini kayaknya gue departemen ini kayak gue masih explore orang baru lagi kayak gitu. Jadi banyak juga kru yang udah mulai steady sama gue, tapi ada juga di film ini ada kru-kru baru juga. Director fotografinya Bang Arfian itu yang bikin My Stupid Boss 2, Sri Asih, dia yang syuting, itu director fotografinya Teka-Teka. Kostumnya juga gue baru pertama kali kerja sama Abam Juven, dia ngerjain beberapa project Visinema juga. Jadi mix and match sih memang, mix and match, mencoba orang baru dan orang lama juga banyak. Kayak apa ya vibe-nya? Karena itu udah Mei 2021. Gue inget waktu gue kan syuting tuh kalau gue nggak salah apa ya, September apa Oktober 2020 ya. Betul. Dan itu masih kita tadinya nggak ada yang syuting sama sekali, terus tiba-tiba syuting. Di lu lebih parah sih, di gue udah agak mending. Iya. Sebelum Delta tuh kan kita hariannya kan agak, bahkan sekarang lebih rendah lagi sih. Waktu itu seingat gue berapa ya? Sebelum Delta tuh harian 1000 roughly, kurang lebih ya. Sekarang 100, 200. Iya, jadi pada masa itu di lokasi salah satu yang mesti di-manage adalah orang-orang yang percaya sama yang nggak percaya COVID. Gue itu salah satu job desk gue di lokasi sebagai sutradara adalah ngingetin orang jangan buka masker. Iya, sama. Iya, mau nggak mau. Iya. Harus bawel, ya mau nggak mau. Dan pada waktu itu, ketakutan akan pembatalan tuh, waktu itu kan nggak boleh syuting di Jakarta. Nanti gue mau nanyain itu juga. Waktu itu kan syutingnya akhirnya kami keluar dari Jakarta, karena Jakarta nggak bisa. Dan waktu itu gue ngomongnya adalah di hari pertama, ini cuma butuh 1 orang moto kita. Kan kita syuting di antara warga kan. Itu orang moto naikin ke sosmed, kelar. Bukan cuma produksi kita. Semua orang syutingnya berhenti gara-gara kita nggak enak. Gue bilang, guys, ini kita bersyukur bisa syuting gitu. Iya. Nah, kalau pada masa itu apakah... Nah, kan rumah itu kan di satu kompleks tanah private. Ya? Gue di rumah dan tanahnya tuh 10 hektar, jadi itu komplek itu punya dia sendiri. Jadi gue kerja tuh nyaman banget waktu itu. Jadi gue bubble aja dari hotel ke lokasi gitu. Dan itu berapa hari syuting? 2 minggu lah kurang lebih. Karena kita banyak efisien waktu karena banyak di rumah itu. Oh, gue ingat waktu itu lu rencanakan bukan untuk jadi film bioskop nggak sih? Karena bioskopnya kan waktu itu kan bener-bener, kalau nggak salah pas gue syuting itu bioskop tuh tutup even. Bukan buka dengan kapasitas normal loh. Kita syuting dengan kondisi bioskop tutup. Mana berani gue bilangnya kita tayang di bioskop ya. Kita tayang dimanapun lah nanti. Mau di OTT, mau bioskop gitu. Iya. Gitu. Soalnya salah satu, nggak tahu disebut dampak ya, nggak tahu dampak baik, nggak tahu dampak buruk ya, tapi salah satu yang terjadi karena pandemi adalah produksi yang kencang justru ngarahinnya ke OTT. Betul. Series terutama. Betul. Lu juga terlibat banyak dalam produksi series? 2 sih, Imperfect Series season 1 itu kita syuting awal-awal pandemi, bukan awal sih, September 2020. Season 1, season 2 kemarin bulan Agustus ya kalau nggak salah, hampir setahun lah kurang lebih. Di lu rasanya memang tiba-tiba ada kayak peningkatan demand terhadap series karena lu udah jauh lebih sering dan jauh lebih dulu ya? Iya, of course, karena PH ini juga kan butuh untuk yang pasti-pasti ya? Yang pasti-pasti dan bisnisnya harus jalan, kru dan pemain juga butuh kerja, jadi ya win-win lah. Sementara platform streaming dengan orang nggak bisa ke bioskop dapat user growth yang tinggi, mereka invest di konten ya kita jadi dapat kerjaan gitu. Tapi gitu ya. Gue ingat waktu gue selesai syuting Mendarat Darurat, terus gue nanya sama kru, lo abis ini ngerjain apa? Iya. Terus rata-rata ngomong gini, belum tahu nih, ada tawaran, tapi budgetnya budget OTT. Budget OTT. Iya. Budget OTT. Soalnya katanya OTT itu kalau beli, emang nggak pernah bener-bener bisa nutupin biaya produksi. Simpelnya gini sih, terlepas dari berapa yang dibeli oleh OTT, kalau lo jadi PH nih, kalau lo tayang di bioskop, kan lo ada potensial syukur-syukur laris. Kalau OTT kan beli putus. Jadi margin lo kan terbatas gitu. Iya, jadi
Lu ibaratnya modal lu 100.000 ya lu jual putus 150.000 ya lu dapat 50.000. Tapi kalau lu taruh di bioskop dengan modal 100.000, syukur-syukur meledak jadi dapat 1 juta kan gitu. Itu yang di manage sama si PH-nya sehingga untuk OTT budgetnya lebih kecil daripada film biasanya gitu. Tapi jatuhnya orang bilang karena budget OTT kelihatan sekali. Maksudnya kelihatan gitu kan kita Production value-nya. Iya. Ya, debatable ya, itu terserah penonton sih. Maksudnya kalau orang nonton Imperfect Series sih, gue so far belum pernah dapat feedback itu ya. Maksudnya feedback kritik soal production value karena ya, mungkin karena series. Kalau film? Oh, kalau film OTT ya, kalau film OTT itu agak beda tuh. Film OTT pasti syuting days-nya juga 6 hari, 7 hari gitu. Yang memang yang tadinya ya kayak FTV tapi lebih FTV plus. Oh, iya. Tapi banyak PH kayak di kolamnya mereka karena mereka dulunya kerja bikin sinetron kan? Iya betul. Jadinya ya, tapi ya whatever keeps it moving lah. I mean, kita perlu gerak, semuanya perlu gerak. So, I agree. I'm not hating anything goes. lagi darurat anything goes, man. Terus film lu kapan sih rilisnya? Belum tahu. Nggak tahu. Waktu itu sempat kan syutingnya 2020. Ya. Terus akhir 2020 tuh sempat muncul tuh di Instagramnya Pak Manoj. Akan tayang 2021 ini film-filmnya. Sampai Desember tiba-tiba diumumin tayang 2022. Saya nunggu aja pas ya. Tapi kalau balik lagi ke lu, film lu akan keluar 23 Desember. Yeah. Rata-rata film lu tuh biasanya berapa lama tuh ada di bioskop? Biasanya Waduh, sebelum pandemi. Paling lama film lu kayak ini Cek ya. Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah ya. Gue inget kan gue anak Kelapa Gading ya. Lama banget itu di situ. Cek Toko Sebelah itu sampai 65 hari kalau nggak salah di bioskop, 2 bulan lebih. Crazy. Sampai Imlek, sampai Maret awal baru benar-benar hilang. Karena gue inget gue bikin poster Cek Toko Sebelah pamit setelah 65 hari di bioskop. So it's more than 2 months. Iya. Dan dengan kondisi kayak gini, do you have any projections terkait bukan terkait film lo tapi terkait keramaian orang ke bioskop terutama 2022? Apa kita nunggu tahun baru dulu terus apakah akan Pokoknya kalau wave nggak ada wave kayak Delta kemarin tuh, gue yakin sih kita akan recover very soon sih. Gue sangat optimis karena semuanya udah mengarah ke situ gitu. Kualitas filmnya ada, film-film besar yang tinggal nunggu tanggal udah ada. Film Hollywood udah proven berjuta-juta udah terjadi. Jadi ya tinggal nunggu aja sih. Berarti sekarang emang argumennya adalah untuk sebuah film atau sebuah PH ngerilis film adalah kapasitas bioskop. Kalau kapasitas itu 100%, I thought kalau kapasitas 75 tapi film-film Hollywood tuh tadi udah juta-juta. Gue pikir judul yang berani dipertarungkan gitu. Iya itu juga. Temen kan misalnya katakan Eternals, itu yang gue dengar. Eternals gitu maksud gue secara IP kan. Iya, tapi kan MCU lah. Ya gue dengar kan itu 3 juta penonton. Dengar sih. Nggak tahu juga kalau ternyata 30.000, nggak mungkin sih. 3 juta. Katakanlah misalnya 3 juta masa menang partikel liar. Misalnya 3 juta bombastis, 2 juta. 2 juta itu kan juga mungkin kalau normal bisa jadi 4-5 juta gitu loh, Jing. Tetap kita tuh dalam kondisi yang nggak ideal, ada batasan itu, batasan. Dan psikologis orang juga belum aman. Aduh, keluar rumah masih belum itu. Gue nggak tahu ini boleh ditanyain atau enggak. Kalau enggak juga paling gue potong. Tapi lu akan ada film lagi nggak setelah ini? Iyalah, ada lah. Oh. Ada dong. Karena lu ada kontrak kan? Ada kuota. Ada kontrak. Iya, saya akan menjalankan kontrak saya sebagai seorang profesional yang baik. Saya akan menjalankan film berikutnya. So we are going to expect something new lagi tahun depan? Of course. Udah lagi disiapin sekarang, udah mulai sambil promo-promo gini udah mulai ngerapihin. Karena premisnya udah ada dari lama. Jadi gue PR-nya lagi ngerapiin sinopsis sekarang. Oke. Gitu. Right. Oke, tapi untuk sementara waktu 23 Desember ada Teka-Teki Tika, bukan film komedi. Ini adalah film pertama Ernest yang bukan film komedi. You could say that, ya. Iya. Masih ada Ernestnya juga di situ, saya lihat di trailer. Jualan. Jualannya, iya. Sekali lagi disutradarai, ditulis oleh siapa aja? Saya. Sendiri. Gue sendiri. Ditulis oleh Ernest Prakasa, sutradara Ernest Prakasa, diperankan Ernest Prakasa. Lalu ada siapa lagi yang main di situ? Sheila Dara, Dion Wiyoko, Morgan Oey, Ferry Salim, Jenny Chang, ada Ayu Laksmi dan Wani Darmawan serta beberapa pemain lainnya juga. Masih nggak ada gue loh. Masih nggak. Nggak ada alasannya buat ngajak Panji buat apa? Ya kan gue bisa, lu inget nggak? Tahu nggak? Waktu itu Ernest pernah punya ide, cuman nggak kejadian. Iya. Tapi nggak cocok emang, nggak cocok untuk di sini ya. Tapi dia waktu itu pernah punya ide,
di filmnya dia tuh ada gue, tapi kayak gue tuh kayak Kenade, kalau lu tau Kenade kan gue suka Iya. nyamar-nyamar tuh. Jadi gue jadi orangnya sama gue, tapi jadi karakter Iya, berbeda-beda. gue mau kasih tribute buat Kenade kayak itu tuh kayak schedule deh waktu itu problem. Itu juga ngenes kan? Itu ngenes apa? Itu ngenes. Itu ngenes. Ngenes Bukan itu. CTS ya? Nah, ya pokoknya Early awards, ya. days, iya. Ya sebenarnya bisa. Ya, masih bisa dilakukan itu, masih bisa dilakukan. Masih bisa Iya. dilakukan. Iya, bener ya? Iya. Iya. Nih film yang satu lagi nih. Iya, Panji memerankan, udah ku spoiler nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa, kan eksekusi nanti yang dinilai. Ush. Gokil. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Ernest, sukses Iya. untuk filmnya Thank you, bro. Teka-Teki 3, 23 Desember bioskop-bioskop Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.